Ampunilah dosa karma saya di masa lalu, karena mungkin masa lalunya di karma kehidupan yang sebelumnya tidak pernah mengurus anak dalam hidup, sehingga dia ketika direinkarnasi kehidupan kembali, dia tidak mempunyai anak. Kenapa? Karena masa lalu dia tidak pernah mengurus anaknya ketika dia diberikan anak. Jadi itulah hukum karmanya. Nah sekarang hapuslah karma itu. Seringlah berianya kepada anak-anak kecil panti-panti asuhan, orang yang tidak punya orang tua, belikan dia sembako apa untuk berianya. Dan purnama, lakukanlah sampai 3 kali purnama. Pagi ngotorkan pejati, malam jam 6:30 mohon lagi doa. Jangan sekali saja berdoa. Om Namah Shivaya. Om Swastiastu, Namastu. Hari ini saya akan mengupas tentang bagaimana caranya kita mempunyai keturunan atau mempunyai anak, kalau bahasa Balinya sentana. Saya ingin berbagi kisah tentang kisah saya pribadi, di mana dulu saya ingin punya anak, dikatakan sama dokter sudah terapi segala macam, money encer, sperma saya encer, sampai harus terapi dan segala macam saya ikuti. Ternyata tidak juga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan, itu mempunyai keturunan. Dan berjalan waktu saya mencoba dengan cara berdoa ketulusan kepada alam semesta. Akhirnya dengan doa tulus itu kita bisa mendapatkan keturunan. Bagaimana doanya dan seperti apa doanya? Dan sekarang hari ini saya sudah 5 punya anak dan akan 6. Berkat COVID ini akan jadi 6 saya punya anak. Tapi untuk itu sebelum lanjut saya minta di subscribe ya, dan ditekan ceng biar ada rasa persaudaraan, rasa menyama dan saling tolongin antar nyama, antar saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada maksud apapun, tidak ada menggurui apapun, hanya ingin berbagi. Ketika saya melihat, sebelum saya ceritakan ini, akhir dari cerita ini baru akan saya jelaskan bagaimana caranya. Saya akan mengupas tentang alam rohnya dulu. Alam roh. Bahwa ketika orang meninggal, itu dia akan menunggu waktunya reinkarnasi tergantung dari perbuatan karma hidupnya selama dia hidup. Berapa tahun kemudian dia baru akan turun reinkarnasi. Dan ketika orang yang bunuh diri, dia akan jadi roh gentayangan dulu. Jadi roh atau hantu yang bergentayangan itu adalah hantu-hantu yang bunuh diri atau hantu-hantu yang mati penasaran. Dia menjadilah roh di alam dimensi yang berbeda. Dia tahu dimensi manusia tapi tidak bisa masuk ke dimensi manusia. Dia masuk ke dimensi ruang kosong. Dimensi ruang kosong yang hambar. Hantu itu bosan, jenuh, karena tempat posisinya kosong. Sama ketika orang yang di dalam penjara, dia masuk ke penjara itu ruang kosong. Dan ketika orang setelah selesai reinkarnasi menjalani proses menjadi hantu, dia akan turun menjadi binatang. Roh itu akan dihukum menjadi binatang. Kenapa begitu? Karena Tuhan murka atas apa yang manusia lakukan. Karena dia tidak bersyukur setelah dilahirkan menjadi manusia. Akhirnya dia dibuat menjadi hantu penasaran, jadi roh yang penasaran. Yaitu baru diturunkan reinkarnasi menjadi binatang, dari paling rendah, dari semut, cicak, terus naik ular, sampai tingkatan yang paling tinggi. Makanya ada anjing yang bisa mengerti akan perintah kepada majikannya. Dia kadang sedih, bisa menjaga, dia punya rasa, dia punya tatapan yang kepada manusia. Begitupun binatang yang sudah naik tingkatannya, dia mengerti, itulah persis tingkatan paling naik. Posisi apakah sebelum menjadi manusia? Saya pikir waktu itu adalah sapi. Karena sapi, organ tubuhnya udah hampir sama dengan manusia. Buktinya ketika orang tua kita, ibu kita tidak bisa menyusui. Zaman dahulu susu sapi tanpa harus disterilkan, langsung bersihkan dan susu langsung dimasukkan. Dan
si sang bayi, sang anak bisalah menyusui dari sapi. Begitupun sapi bekerja mengolah, membajak sawah untuk menghidupi kita tanpa dia menyampaikan, tanpa dia untuk menyatakan dirinya sangat berjasa kepada manusia. Tapi kita kadang-kadang lupa, oh sapi itu luar biasa jasanya buat kita manusia, sehingga kita bisa hidup ketika orang tua kita tidak bisa memberikan susu dan tidak bisa membajak. Sapilah yang membantu membajakkan sawah. Saya pikir itu sapi, ternyata bukan. Naik, akhirnya jadilah monyet atau kera. Kenapa? Karena zaman dulu di kisah Ramayana ada Hanuman yang bisa bicara dengan para dewa dan manusia. Dia bisa membantu para dewa. Itulah zaman Hanuman. Turun sekarang ini zaman kera, bukan zaman kera. Kita lihat monyet. Monyet pasti tinggalnya di gunung dan di tempat-tempat suci, di pura-pura kalau orang Bali bilang. Tahukah monyet yang bergerombol dari gunung itu mayatnya monyet di mana? Pasti nggak akan ada yang pernah menemukan bangkainya monyet. Karena ketika mati dia akan diambil oleh gerombolan kelompoknya dan dibawa pergi ke atas, entah di mana dikubur, kita nggak tahu. Karena belum pernah ada yang melihat bagaimana jasad monyet terakhir. Dan monyet mereinkarnasi, dia berdoa mungkin jam 3 pagi, jam 2 pagi di pura-pura karena dia tempat sakral dia tinggal di atas gunung. Di situlah dia memohon untuk memaksakan dirinya, memproses dirinya terakhir, bukan memaksakan, memproses dirinya terakhir untuk menjadi manusia. Monyet ngomong saja belum bisa, jalan, bawa sepeda, main piano, main gitar, dia pun bisa ketika diajarkan. Tapi bicara dia tidak bisa. Dia pakai baju seperti manusia. Nah, itu reinkarnasi. Jadi saya akan mengupas bagaimana caranya mendapatkan keturunan. Setelah memproses reinkarnasi itu, orang yang suci, ketika dia suci hidupnya, reinkarnasi lagi reinkarnasi, dia akan berada di bulan. Kenapa di bulan? Makanya kalau orang Hindu percaya dengan bulan purnama adalah bulannya para dewa. Kita memohon di bulan purnama lah, memohon doa, hadir ke pura-pura, karena disitulah para roh yang bersih, yang suci berada di bulan purnama. Kita berada di bulan bumi. Roh itu berada di bulan purnama dan para dewa ada di sana. Maka saran saya kepada saudara-saudara saya yang belum mempunyai keturunan anak, memohonlah kepada Yang Utara Yang Guru. Saya punya Utara Yang Guru, aturkanlah satu pejati, mohon di pagi hari besok, kalau purnama besok itu adalah hari purnama, memohon paginya, memohon bersama suami istri, mohon dari pagi untuk sampaikan kepada Ide Betara Yang Guru leluhur, cara doa Hindu, agar Ide Betara Yang Guru atau leluhur mau turun ke badan istri saya, mau turun menjadi keturunan saya untuk saya jaga. Ampunilah dosa karma saya di masa lalu, karena mungkin masa lalunya di karma kehidupan yang sebelumnya tidak pernah mengurus anak dalam hidup, sehingga dia ketika direinkarnasi kehidupan kembali, dia tidak mempunyai anak. Kenapa? Karena masa lalu dia tidak pernah mengurus anaknya ketika dia diberikan anak. Jadi itulah hukum karmanya. Nah sekarang hapuslah karma itu. Seringlah berianya kepada anak-anak kecil panti-panti asuhan, orang yang tidak punya orang tua, berikan dia sembako apa untuk berianya. Dan purnama, lakukanlah sampai 3 kali purnama. Pagi mengaturkan pejati, malam jam 6:30 mohon lagi doa. Jangan sekali saja berdoa. 6:30 pagi baru bangun mohon doa atur pejati. Pejati masih meninggi, dan jam 6:30 bisa dikala mohon lagi kepada Ide Betara leluhur langit agar mau berseteranya berturun ke badan istri saya, menjadi sentana saya, sang leluhur atau sang roh, siapapun roh suci nanti akan diberikan oleh Avatar, oleh Tuhan, untuk turun ke badan istri kita. Lakukan 3 kali, dan setelah melakukan malamnya lakukanlah hubungan badan layaknya suami istri agar mempunyai keturunan. Saya bantah tentang teologi dokter bahwa sperma manusia nggak akan bisa punya anak. Buktinya saya sekarang mau 6 anak saya. Mau 6 dapat. Dulu 10 tahun dari anak nggak bisa dapat. Saya sekarang sudah mau 6 anak saya. Minta ampun, di situ proses 3 kali purnama, lihat hasilnya. Kalau ada yang sudah berhasil boleh di inbox saya, nanti sampaikan cerita historinya 3 purnama. Ketika 3 purnama belum bisa, lakukan 6 kali purnama.
sampai 6 kali purnama, 6 bulan. Masa nyari 6 bulan nggak bisa? Dulu nyari untuk buat anak sampai belasan puluhan tahun belum punya anak, kita sabar. 6 bulan masa kita tidak mau melakukan untuk ide betara. Disitulah nanti sang roh akan turun reinkarnasi, siapapun badan reinkarnasi roh suci yang akan diturunkan oleh Tuhan berdasarkan karma, karena kita meminta dan kita sudah menyanggupi untuk menjaga titipan Tuhan. Karena Tuhan menurunkan anak berdasarkan titipan dan karma kita dalam kehidupan. Itulah proses menurut saya cara mendapatkan keturunan anak atau sentana. Semoga berguna apa yang saya sampaikan. Semoga ada hasil, diberikan berkah oleh Dewa Siwa, oleh Dewa Sang Yang Widiwasa, oleh Ida Betara-Betari semua penjaga bumi tanah Bali, seluruh para roh leluhurnya. Bagi saudara-saudara saya yang tidak mempunyai keturunan, doa tulus saya semoga mempunyai keturunan untuk menjaga tanah Bali nanti. Mari umat Hindu Bali teruslah berjuang, karena tanah Bali perlu kita mempunyai keturunan-keturunan untuk menjaga tanah Bali kita. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ini pembagian kisah yang saya sampaikan, tapi saya nyata. Saya bersanding pada ide beliau bahwa dulu tidak bisa punya anak katanya, akhirnya sekarang sudah sampai hampir 6 saya punya. Berkat ketulusan saya berdoa, Ide Betara memberikan pilihan terbaik dalam kehidupan saya. Terima kasih. Om Santi Santi. Om Namah Shivaya. Sukses.